Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak oseng terong ikan pindang. Terongnya yang lembut serta gurihnya ikan pindang dipadukan dengan bumbu yang medok pedas, asam, sedikit manis, enak banget. Apalagi kita sajikan dengan nasi hangat dan juga kerupuk, sedapnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan terong, ini aku pakai terong ungu yang sudah dicuci bersih. Beratnya kurang lebih 250 gram ya teman-teman. Kemudian dipotong menjadi 4 bagian, lalu dibelah menjadi 2. Goreng terongnya di minyak yang cukup panas menggunakan api besar supaya terongnya tidak mudah berminyak ya teman-teman. Nah, cukup sekali balik aja ya teman-teman supaya terongnya tidak mudah berminyak. Kalau kedua sisinya udah cukup matang, lalu ini kita bisa angkat dan tiriskan. Agar terongnya tidak merasa feeling lonely alias kesepian, aku juga menggunakan 1 ekor ikan pindang, beratnya kurang lebih 150 gram. Dibuang kotoran dan kepalanya, lalu dipotong menjadi bagian yang lebih kecil dan kita goreng sampai matang seperti ini. Kalau udah mateng, ini kita bisa sisihkan dulu ya teman-teman. Untuk bumbunya simple banget teman-teman. Aku menggunakan 2 siung bawang putih digeprek lalu dicincang kasar seperti ini. 6 siung bawang merah lalu diiris tipis-tipis seperti ini. Agar terlihat lebih menarik, aku juga iris-iris 4 buah cabai hijau keriting. Optional aja teman-teman, kalau tidak pakai pun juga tidak apa-apa. Selain bumbu iris, ada juga bumbu halus ya teman-teman. Ada 8 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting, dan 1 buah tomat. Tambahkan sedikit garam supaya halusnya lebih gampang ya. Nah, kalau udah halus seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Tumis bawang merah bawang putih menggunakan minyak bekas menggoreng ikan tadi ya teman-teman sampai kecoklatan seperti ini. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan juga aromatik seperti 1 lembar daun salam, 1 ibu jari lengkuas, 1 batang serai, dan sedikit jahe. Nah, ini lanjut kita masak sampai bumbunya matang tanak ya teman-teman. Gunakan api kecil aja supaya tidak cepat gosong. Setelah bumbunya matang tanak, baru tambahkan air kurang lebih 200 ml. Kita tunggu sampai mendidih. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, ini kita masak sampai airnya sedikit menyusut ya teman-teman, supaya semua bumbunya itu ngeblend menjadi satu. Nah, kira-kira seperti ini cukup. Aku mau ambil dulu rempah-rempahnya ya teman-teman. Sampai di sini aromanya sudah wangi dan menggiurkan sekali. Kemudian masukkan ikan goreng, terong goreng, dan cabai hijau keriting. Ini kita masak sebentar aja sampai cabai hijaunya tidak bau langu ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Dan ini dia teman-teman, oseng ikan pindang terongnya sudah matang, siap untuk kita sajikan. Hari ini aku masak soun goreng pedas manis. Cita rasa yang pedas, manis, dan kenyalnya soun nikmat banget. Mau digadoin atau pakai nasi sama-sama nikmat ya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama kita siapkan dulu soun. Ini aku pakai soun yang model kayak gini ya teman-teman. Ini enak banget kalau dibikin oseng-oseng atau soun goreng kayak gini. 1 bungkus soun beratnya sekitar 125 gram. Jadi aku pakai sekitar 250 gram soun ya teman-teman. Kemudian sounnya kita rendam dengan air hangat suam-suam kuku selama 15 menit. Setelah itu kita tiriskan soun yang sudah lemes kayak gini. Lalu ini kita sisihkan dulu aja ya teman-teman. Untuk bumbunya simple banget teman-teman. Di sini aku pakai 5 siung bawang merah, lalu diiris tipis-tipis seperti ini. Aku juga menggunakan jamur kuping sekitar 2 genggam. Ini sudah dicuci bersih ya teman-teman. Lalu diiris-iris menjadi bagian yang lebih kecil. Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan 6 siung bawang merah, 7 buah cabai rawit merah, 10 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng, setengah sendok teh garam,
dan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng agar blendernya lebih halus ya teman-teman. Sisihkan dulu aja teman-teman, karena aku mau tumis dulu bawang merah dengan sedikit minyak sampai kekuningan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah kekuningan seperti ini, masukkan bumbu halusnya. Ini lanjut aja kita tumis sampai bumbunya matang tanak ya teman-teman. Gunakan api kecil aja supaya tidak cepat gosong. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Ini sudah matang tanak. Lalu kita masukkan jamur kupingnya. Ini kita masak kurang lebih selama 1 menit supaya jamurnya tidak bau wangi ya teman-teman. Kemudian kita masukkan soun yang sudah kita rendam tadi. Kita aduk-aduk sebentar supaya bawahnya tidak gosong. Kemudian teman-teman bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml aja teman-teman. 4 sendok makan kecap manis. Lalu aku tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh merica bubuk. Terus diaduk-aduk teman-teman, lanjut aja dimasak sampai sounnya ini matang ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Ciri-ciri soun yang sudah matang, biasanya sounnya akan menjadi bening seperti ini. Dan soun goreng pedas manis siap untuk kita sajikan. Gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman, karena serius ini enak banget. Tekstur sounnya yang kenyal dan rasanya yang pedas manis, dijamin bikin teman-teman ketagihan. Hari ini aku masak sup jagung dengan kuah yang bening tapi rasanya tetap gurih, enak banget. Cocok banget dinikmati di musim hujan seperti ini ya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan jagung manis yang sudah dipipil seperti ini. Aku dapatkan dari 1 bonggol jagung manis, beratnya kurang lebih 400 gram ya. Kemudian ada 2 buah wortel, ini sudah dicuci bersih, lalu dipotong menjadi 4 bagian dan dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, untuk proteinnya aku cukup menggunakan sosis ayam ya teman-teman. Aku pakai 5 buah. Kalau teman-teman mau pakai daging ayam bisa banget ya. Nanti daging ayamnya direbus dulu ya teman-teman. Lalu ini kita sisihkan dulu. Ada 1 batang daun bawang. Ini ukuran besar, lalu dipotong-potong seperti di video dan pisahkan dari batang dan daunnya. Untuk bumbunya simple banget teman-teman, cukup menggunakan 3 siung bawang putih yang dikeprek seperti ini dan 1 buah bawang bombay ukuran sedang. Nah, bawang bombaynya kita potong-potong kotak seperti ini ya. Lanjut, panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putihnya sampai harum. Nah, gunakan sedikit minyak aja ya teman-teman supaya supnya tidak terlalu berminyak. Setelah bawang putihnya harum dan layu, masukkan bawang bombay dan batang daun bawangnya. Lanjut ditumis sampai semua bahan ini matang ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup, ini sudah matang, baru masukkan air putih sekitar 1 liter. Aku menggunakan air panas ya teman-teman supaya nanti airnya cepat mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian tambahkan 2 batang seledi dan masukkan jagung manisnya. Aku juga menambahkan beberapa buah cabai rawit ya teman-teman untuk ceplusan supaya nanti kalau ada yang mau pedas tinggal diceplus aja. Nah, ini kita masak sampai jagungnya setengah matang ya teman-teman. Nah, setelah kurang lebih 2 menit dimasak, ini jagungnya udah setengah matang. Lalu teman-teman bisa masukkan wortel, sosis ayam, dan daun bawang bagian hijaunya. Dan bumbui dengan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, sedikit micin jika suka, dan setengah sendok teh merica bubuk. Lanjut dimasak sampai matang kurang lebih 2-3 menit lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas dan tingkat kematangannya sudah sesuai selera, sup jagung siap untuk kita sajikan. Dinikmati dengan nasi hangat ataupun dimakan seperti ini aja sama-sama enak ya teman-teman. Kuahnya gurih,
Rasanya ringan, nyaman banget di tenggorokan. Halo ya. Hari ini aku masak telur tahu sambal kemangi. Cita rasa yang pedas, asam, dan wangi kemanginya nikmatnya. Apalagi kalau kita sajikan dengan nasi hangat, pasti akan nambah nasi terus. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Di sini sudah aku siapkan 6 butir telur yang sudah aku rebus dan dikupas. Kemudian ditusuk-tusuk menggunakan garpu. Tujuannya supaya ketika nanti digoreng, telurnya tidak meledak-ledak ya teman-teman. Nah, panaskan minyak yang benar-benar panas, kemudian cemplungkan telurnya. Dan ini tidak bakalan jeblok-jeblok ya teman-teman. Bisa dilihat ya. Kemudian diguling-gulingkan supaya kulitnya merata. Kalau udah berkulit semua seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya ada 5 buah tahu. Aku pakai tahu kuning ya teman-teman, boleh juga pakai tahu putih. Tahunya ini kita goreng di minyak yang panas. Menggunakan api besar saja ya teman-teman, supaya cepat berkulit tetapi dalamnya masih lembut. Nah, seperti ini cukup. Kemudian tahunya kita angkat dan tiriskan. Supaya masakannya lebih sedap, aku tambahkan 1 tangkai kemangi ya teman-teman, lalu dipetiki daunnya seperti ini. Setelah dipetiki, ini hasilnya sekitar jadi 1 genggam tangan ya teman-teman. Kemudian ada 1 buah tomat merah ukuran besar, lalu diiris-iris menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya teman-teman bisa siapkan blender atau chopper, masukkan 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit merah, 15 buah cabai merah keriting, setengah sendok teh garam, dan 4 sendok makan minyak goreng supaya nanti blendernya lebih gampang. Nah, setelah dihaluskan hasilnya seperti ini teman-teman. Lanjut aja kita tumis di wajan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Tumis bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman, supaya nanti masakannya tidak cepat basi. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang tanak ya teman-teman, dan sudah pecah minyak. Lalu kita tambahkan air kurang lebih 200 ml. Setelah itu ini kita masak beberapa saat ya teman-teman, untuk memastikan bumbunya ini benar-benar matang. Nah, sekitar 2 menitan dimasak, ini bumbunya udah ngeblend, warnanya udah cantik sekali ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan bahan lainnya seperti tahu yang sudah digoreng, telur yang sudah digoreng, dan juga masukkan sekalian aja tomat merahnya. Bumbui dengan 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok makan gula merah. Bisa juga pakai gula pasir ya teman-teman. Tambahin 1 sendok makan saus tiram supaya rasanya makin gurih. Terus dimasak aja teman-teman sampai airnya ini menyusut. Dan jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Setelah kurang lebih 7 menit dimasak, bisa dilihat ya teman-teman, ini kuahnya sudah mengental dan perfect banget rasanya. Matikan api kompornya, kemudian masukkan daun kemanginya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai daun kemanginya layu. Ingat ya teman-teman, kompornya dalam keadaan mati supaya nanti kemanginya tidak overcook. Telur tahu sambal kemangi siap disajikan deh. Mari kita masak makaroni menjadi menu super nikmat. Nah, pertama-tama siapkan 200 gram makaroni. Kemudian kita akan rebus makaroninya ini sampai al dente. Kurang lebih selama 8 menit atau sesuai dengan instruksi yang ada di kemasan. Tambahkan minyak dan garam secukupnya. Setelah makaroninya al dente, teman-teman bisa siram dengan air yang mengalir agar makaroninya tidak lengket, lalu tiriskan. Siapkan 4 buah sosis ayam atau sapi, kemudian kita iris serong seperti ini. 2 batang daun bawang kita iris bulat kecil seperti ini. Dan kurang lebih 10 batang sawi hijau kita iris seperti ini ya. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Ada 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting, 3 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, dan setengah sendok teh garam. Tambahkan minyak goreng, kemudian kita blender sampai halus kurang lebih seperti ini. Lanjut tumis bumbunya sampai matang dan tanak menggunakan api yang kecil ya, supaya bumbunya tidak cepat gosong.
Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang dan tenak. Masukkan sosis ayamnya. Kita tunggu sampai sosisnya setengah matang. Kemudian teman-teman bisa tambahkan 2 butir telur ayam. Kemudian kita tunggu sebentar sampai telurnya ini agak mengeras. Kemudian kita orak-arik bersama sosis dan bumbu halusnya. Setelah telurnya matang, teman-teman bisa masukkan makaroni. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan kecap manis, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk kecap, kaldu ayam dan garam bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kita masak sampai makaroninya ini matang dan bumbunya juga meresap ke dalam makaroninya. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Oke? Setelah makaroninya sudah matang, terakhir kita bisa masukkan daun bawang dan sawi hijaunya. Kita masak sebentar saja sampai sawi dan daun bawangnya ini layu. Nah, seperti ini cukup. Kemudian bisa kita angkat dan siap sajikan. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.